Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waqiatus Soleha dari Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual adalah pendidikan yang bermaksud mengembangkan daya pikir, kecerdasan anak-anak, dan menambah pengetahuan anak. Pendidikan intelektual dalam surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Tafsir ayatnya itu, maka jangan engkau melangkah atau mengikuti, maksudnya jangan mengatakan atau melakukan atau beraksi atas sesuatu yang tidak engkau mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya jangan asal bicara. Kalau melakukan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu dan jangan taklid atau buta. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dalam hati manusia semuanya akan dimintai pertanggungjawabnya. Maka ketiga kata di atas merupakan kekuatan dan potensi. Jadi yang diminta pertanggungjawaban ialah kekuatan dan potensinya, bukan alatnya. Misalnya telinga, mata, jantung, atau hati. Namun tersebut bisa normal, namun bila tidak digunakan atau diarahkan, ia tidak akan berarti apa-apa. Nilai-nilai kependidikan di dalamnya. Pendidikan intelektual dilakukan dengan memfungsikan panca indera. Alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan ialah pendengaran. Pengetahuan yang lebih baik memberikan kepuasan ialah pengetahuan yang diyakini oleh akal dan hati. Implementasi dalam nilai-nilai kependidikannya. Pendidikan intelektual dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan daya nalar dan kritik melalui diskusi tanya jawab. Kemudian pendidikan intelektual dalam surat Yunus ayat 36, di situ katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjukkan kepadanya kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali diberi petunjuk? Maka kamu berbuat demikian, bagaimanakah kamu mengambil keputusan, dan bagaimanakah mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja? Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengerjakan. Tafsir ayat, katakanlah apakah di antara sekutu-sekutumu, yang artinya yaitu segala sesuatu yang merupakan bentuk jamak dari syaraka di sana untuk takbid, yaitu untuk pandang sama kedudukannya kepada Tuhan dan menunjukkan sebagian maknanya. Katakanlah Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Kemudian nilai-nilai pendidikan. Allah memberikan manusia untuk difungsikan guna memperoleh pengetahuan, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama. Pengetahuan ada yang tingkat kebenarannya 100% disebut yakin dan kurang disebut zan. Baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama perlu dikuasai umat muslim. Pendidikan intelektual dalam Quran surat Yunus ayat 22, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Tafsir ayatnya yaitu, tatkala mereka cukup dewasa, kami memberikan mereka hikmah dan ilmu. Kedewasaan adalah tangan fisik dan mental. Para ahli berbeda pendapat mengenai batas mula kedewasaan itu. Ada yang menyatakan 20, 30, 33 sampai 40 tahun.
Kemudian demikian kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ihsan adalah orang yang melakukan yang lebih baik melebihi standar orang itu apabila mengerjakan lebih dari kewajiban, dan ketika memiliki hak maka akan melebihi dari hak-haknya tersebut. Nilai-nilai kependidikan memiliki tujuan rohani dan pikiran, mengantarkan peserta ke kedewasaan pemikiran di bawah kenabian, meningkatkan kematangan rohani dalam kedewasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.